Rizal Fadilah mengaku ingin melibas Presiden Prabowo. Aksi provokasi terjadi lagi. Rizal Fadilah mencoba memprovokasi berbagai elemen bangsa untuk bikin keributan, kegaduhan. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Untuk merubah keadaan ini secara konstitusional, untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Libas saja. Presiden mencoba menghalangi, libas saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libas saja. Karena ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Jelas, ini sudah tidak benar lagi. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Rizal Fadilah ini jelas-jelas merupakan aksi provokasi. Masa sekelas presiden, kata Rizal Fadilah, mau dilibas juga jika dihalangi. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, aksi yang dilakukan oleh Rizal Fadilah ini, DPR dibakar. Ini tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang atas korupsi. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Mantap Pak Presiden, termasuk juga Rizal Fadilah yang mencoba memprovokasi rakyat, masyarakat Indonesia untuk bikin gaduh. Jelas Presiden berkata, saya yakin rakyat bersama saya. Dan jelas Presiden Prabowo mengatakan tidak akan mundur. Dan sudah ketahuan siapa dalang, siapa orang-orang yang berperan di balik kegaduhan, kekacauan yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Sesat. Kita tidak boleh menerima peradilan sesat ini. Kita akan terus lawan. Gitu. Jadi setuju ya. Kita ini rakyat. Rakyat kita ini harus melihat proses hukum. Kalau hukumnya nggak beres, hukumnya nggak adil, kita harus luruskan dan kita lawan. Waduh, Rizal Fadilah, Presiden Prabowo sekalipun akan dia libas kalau menghalangi proses pengadilan. Bagaimana nih teman-teman? Menurut kalian, kelakuan, aksi, perkataan daripada Rizal Fadilah ini, orang yang sibuk menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan tak segan mengucapkan kata-kata dengan nada-nada ancaman hinaan terhadap Pak Jokowi dan hingga ke Presiden Prabowo sekarang ini. Jadi gimana? Emosi objektivitas orang tidak gila, tidak gangguan jiwa, tapi kalau dia emosi kan kadang-kadang nggak objektif dia. Itu dia. Jadi kalau kita lihat ya selama ini Presiden Prabowo ya yang kita lihat selama ini ya di media itu orangnya impulsif gitu kan, berkata-kata keras gitu, kemudian tampak temperamental. Itu adalah hasil dari perpaduan kepribadian kolerik dan melankolik. Iya. Jadi orang yang punya kepribadian kolerik dan melankolik itu tuh ada kebengisan dalam tanda kutip ya. Waduh, Dokter Tifa mengatakan Presiden Prabowo bengis. Waduh. Kenapa? Berubah lagi deh.
profesi daripada Dr. Tifa. Kalau kemarin-kemarin menilai Presiden ke-7 Pak Jokowi, sekarang ke Presiden Prabowo. Kemarin-kemarin nilai kepribadian Pak Jokowi, sekarang mulai nilai kepribadian Pak Prabowo. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Apakah ini cari-cari kutu aja, cari-cari masalah? Saya kira kuasa hukum saudara Jokowi tidak memiliki nilai hukum, meskipun dia punya perkara dengan melaporkan klien kami, tapi dalam konteks UGM ini, statement ini, apa yang diasumsikan oleh kuasa hukum Jokowi tidak punya nilai hukum, dan semua bisa kita katakan sebagai asumsi belaka. Dan kalau kita kaitkan dengan lintas peristiwa, ini kan tidak lepas dari setelah klien kami menerbitkan buku Jokowi White Paper di UGM yang sempat terjadi ya tindakan-tindakan yang tidak layak bagi insan sivitas akademika terhadap penemuan atau penelitian yang sifatnya intelektual. Naik buku White Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, yaitu penulis buku apapun, ya silakan saja. Ya, namun kami melihat juga itu buku itu tidak ada nilainya, apalagi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kita tidak ambil pusing, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dapat mengganggu penyidikan. Sehingga ya kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyidikan ini untuk menghormati proses hukum yang ada. Nah, mulai lagi pengacara Tompel. Tompel pakai buku sampah untuk pembelaan atau pengantar Roy CS masuk bui. Ada-ada saja loh. Pengacara Tompel ini Ahmad Khozinuddin, Roy Suryo, Panci CS dan Tompel emang hobi cara dan makan kutu kali ya. Kemudian yang disoroti di momen ini adalah Ahmad Khozinuddin tidak hafal judul daripada buku tersebut. Tompel, judul bukunya aja nggak hafal. Yakin 1000% dia nggak pernah baca bukunya. Ada pengacara Tompel Ahmad Khozinuddin ini teman-teman. Sudah mengikuti rangkaian pemberitaan ini dengan jelas, dan klien-klien kami dari mulai Roy Suryo, kemudian Bang Rismon Sianipar, kemudian Bu Tifa, Bu Kurnia, semua telah melaksanakan pemeriksaan dengan baik. Saya ingin mengatakan pada hari ini bahwa kalau ada termu yang mengatakan ini pasti penetapan tersangka, saya kira itu tidak tepat. Karena berdasarkan pasal 109 terhadap semua proses penyidikan yang sekarang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, belum tentu secara hukum semua berakhir pada penetapan tersangka. Apalagi buku Jokowi White Papers sudah menjelaskan secara akademik dan ilmiah terkait dengan tuduhan-tuduhan, ya, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap ijazah. Karena bisa saja berdasarkan pasal 109 bisa saja penyidik dalam setelah melakukan penyidikan ini kemudian menerbitkan SP3, yaitu surat perintah dihentikannya penyidikan, karena bisa saja alat buktinya tidak cukup. Ya, alat bukti tidak cukup dan ternyata peristiwa tersebut bukan peristiwa tindak pidana. Waduh, harapan mereka teman-teman. Mereka masih mengharapkan perkara ini dihentikan oleh pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Pengacara Rismon, kalian termul. Jangan senang dulu RRT bisa jadi dibebaskan karena tidak cukup bukti. Lalu kembali mengandalkan buku yang diterbitkan oleh trio RRT ini. Tapi dari penjelasan Joshua Sinambela, di sana dia menegaskan bahwa apa yang dimuat oleh Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa di buku itu merupakan hasil narasi-narasi yang memang sudah kian dinarasikan selama ini. Hanya saja mereka bukukan sekarang. Jelas, buku tersebut tidak bernilai sama sekali untuk membebaskan mereka ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian? Jangan lupa, tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.